Membaca cerita pendek Serigala di Kelas Almira, karya Triyanto Triwikromo. Ya, mereka memang akan menjebloskanmu ke rumah sakit jiwa. Tak perlu takut. Kepada siapapun yang memeriksamu, kau hanya perlu mengatakan apapun yang dianggap melampaui batas dan tidak masuk akal adalah kebenaran juga. Kau harus berani bicara, jangan hanya membisu. Tak ada ular, tetapi sejak pagi ada yang mendesis-desis saat kau meminta mereka menceritakan hal-hal menakjubkan yang mereka impikan semalam. Juga tak ada kambing, tetapi ada yang tiba-tiba merangkak menghampirimu dan mengembik keras-keras. Tentu saja juga tidak ada serigala, tetapi di kelas 4 sekolah dasar Merah Putih yang sangat riuh itu, berkali-kali ada yang melolong-lolong seperti memanggil arwah para leluhur. Ajari aku tetap sabar dan tak menganggap mereka sebagai binatang ya Tuhan. Kau mendesis diri sambil terus mendengarkan percakapan antar murid yang tidak nyambung, tetapi sangat mereka mengerti maknanya itu. Tentu bukan baru kali ini kau seperti berada di kebun binatang atau hutan liar. Seminggu lalu misalnya, kau harus berperan sebagai Hawa yang dipaksa memahami bahasa ular Edo yang begitu susah payah membaca tulisan "Ini ayam" di papan tulis. Selalu saja Edo mendesis dan bilang, "Ini ular." "Ayam Edo, ayam." "Ular, ayam sayang." "Ular, ular," teriak Edo. "Baiklah, ular, ular," katamu. Saat kau sudah memasuki ceruk bahasa dan dunia Edo, murid yang paling pendiam itu tak melata di lantai lagi. Dia duduk manis di kursi dan kemudian menggambar apapun yang berkaitan dengan ular. Mula-mula dia menggambar putri cantik berambut ular yang digandeng oleh pangeran, bertangan ular, dan akhirnya melukiskan matahari sebagai lingkaran bersurai cahaya ular. "Ular-ular itu makan apa Edo?" Kau mendesis lagi sambil menunjuk gambar unggas bersayap coklat di papan tulis. "Ayam kita, ayam." "Jadi ini apa Edo?" katamu menunjuk tulisan "Ini ayam." Kau tersenyum mendengar jawaban Edo, tetapi pada saat yang sama kau berpikir mengapa dia selalu ingin menirukan apapun yang dilakukan oleh ular. Mungkinkah di rumah dia tinggal dengan seseorang ibu yang berprofesi sebagai penari ular? Atau jangan-jangan selepas sekolah Edo hanya bermain-main dengan ular-ular yang dipelihara keluarganya di kebun belakang rumah? Kau belum bisa menjawab pertanyaan itu. Kau lalu berjanji akan segera mengunjungi keluarga Edo dan secepat mungkin mencari jalan terindah untuk membebaskan bocah ular ini dari belitan pengaruh binatang melata itu. Belum selesai dengan urusan Edo 3 hari lalu, kau harus merangkak-rangkak seperti kambing mengikuti gerakan Ongki. Ongki tidak mau menyanyi sebelum dia mengajakmu bermain adu tanduk. Kau juga harus mengembik keras-keras agar Ongki segera berdiri dan mau menyanyi.
di depan kelas yang setiap hari berganti-ganti dipenuhi aneka tingkah 8 murid istimewamu itu. Ajari aku agar tetap ikhlas memberikan pelajaran apapun kepada malaikat-malaikat kecilmu yang indah ini ya Tuhan. Sungguh memandang mereka, aku seperti memandang wajahmu yang teduh. Kau mencoba mendesiskan doa. Tuhan, sebagaimana Tuhan-Tuhan lain pada masa lampau, ingin kau tidak hanya memandang wajahnya. Karena itu, dia mengirim Almira kepadamu. Pagi itu sebelum Almira melolong-lolong, dia membentur-benturkan kepala ke dinding kelas bercat merah marun. Tak hanya itu, cepat sekali dia naik ke bangku, melompat ke meja guru, merebut kacamata yang kau kenakan dan membantingnya ke lantai keras-keras. Apa yang ingin kau ceritakan, Almira? Mimpi apa kau semalam? Kau masih berusaha mengontrol kesabaran. Almira hanya melolong. Sudah beberapa hari dia tak mau berbicara dengan siapapun. Kau bertemu dengan serigala? Almira menyeringai. Air liurnya menetes, matanya menyala buas. Ceritakan pada kami segala hal yang kau temui dalam mimpimu, sayang. Kau berusaha menendam. Masih tak ada jawaban. Kelas yang semula riuh jadi hening dan tegang. Edo tidak mendesis, Ongki tidak mengembik, Selma tidak menangis, Safa tidak menggebrak-gebrak meja, Sirna cuma bengong. Kafka dan Jupe melongok. Mereka merasa bakal jadi korban gigitan Almira. Mendekatlah kepada ibu, sayang. Kau mencoba meredam kemarahan Almira. Terlambat, Almira terlanjur mengasah taring. Dan kali ini sepasang mata liarnya menembus mata Selma. Almira tampak ingin menggigit dan mengoyak-oyak leher Selma. Merasa jiwanya bakal terancam, Selma menjerit. Jeritan itu begitu cepat beresonansi sehingga membuat seluruh isi kelas ikut menjerit. Kau bingung menyaksikan kegarangan Almira dan ketakutan Selma. Kau tidak mungkin membunuh satu murid untuk menyelamatkan murid lain. Kau berpikir keras agar bersama murid lain tidak menatap taring runcing Almira mengoyak-oyak leher ringkih Selma. Kau juga tak ingin Almira melolong-lolong terus-menerus memanggil-manggil serigala-serigala lain untuk menyerbu sekolah yang juga berpagar ringkih. Kau juga tak menginginkan lolongan keras Almira membuat Gesti, pemilik dan kepala sekolah, yang bagimu tampak sebagai diktator bengis itu, mengintip apapun yang kau lakukan bersama murid-muridmu. Kau tak ingin Gesti akan melarang kau mengajar dengan cara-cara yang tidak termaktub dalam metode pengajaran. Ternyata kesuksesan mengatasi persoalan Edo yang hanya mendesis dan Ongki yang cuma mengembik tidak bisa digunakan untuk membereskan persoalan Almira. Almira tak hanya tampak sebagai hewan bertulang belakang langka yang dalam sepanjang hidupnya mungkin hidup sekandang dengan serigala. Almira justru berperangai sebagai satwa dari surga yang ingin menggigit apapun yang tampak sebagai hantu manis. Saat itu, mungkin Selma memang terlihat sebagai domba bantayan yang sangat molek. Kau bisa saja segera mencekik Almira dan mengancam bocah serigala itu agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan siapapun.
Akan tetapi kau tidak ingin meniru Gesti yang pernah mengikat tubuh Almira di tiang bendera hanya karena dia menggigit tangan si penguasa sekolah yang lalim itu. Kau juga tidak ingin membakar Almira di bawah panas terik matahari dan bersungut-sungut, "Matilah kau, pemuja serigala, matilah kau bocah yang tidak bisa menjadi anak manis Allah." Sebagai wali kelas malaikat-malaikat kecil yang mungkin dianggap sebagai setan-setan berkebutuhan khusus, kau justru memprotes tindakan Gesti, tak menggubris keberatan yang kau desiskan perempuan pemarah itu. Dengan enteng bilang, hanya Dewa Matahari yang bisa mengubah serigala menjadi manusia. Biarkan hantu-hantu sialan itu keluar dari tubuhnya. Kau tidak melihat hantu di tubuh Almira. Kau justru menyaksikan di bahu bocah serigala itu tumbuh sayap halus. Sayap yang memungkinkan Almira terbang meninggalkan sekolah, meninggalkan siksaan kepala sekolah. Meskipun demikian, dia tidak mau melupakan sayap dan kau tidak bisa menolong bocah yang sebenarnya sangat manis itu. Selain tali pengikat yang melilit tubuhmu begitu kencang, kau tidak bisa melawan kepala sekolah yang membayar segala yang kau lakukan di kelas hanya Rp750.000. Karena kau masih dianggap sebagai guru kencur. Kau baru meletupkan kemarahan ketika Gesti membenamkan kepala Almira di bak mandi sekolah. Kasihan, desismu pelan. Kasihan malaikat kecil yang kini sayapnya telah menguncup itu. Karena kian tidak tahan menyaksikan pemandangan yang sangat menyiksa, kau memberanikan diri menghalangi Gesti berbuat lebih nekat lagi. Kau merebut Almira dari tangan Gesti dan segera memeluk bocah serigala yang masih menatap Gesti dengan tusukan mata setan. Ajar dia dengan cara yang benar. Kalau tidak bisa, keluarlah dan jangan sekali-kali mengajar lagi di sekolah ini. Tak ingin membantah, kau menuruti permintaan Gesti. Kau bimbing bocah serigala yang basah kuyup itu ke kelas, meskipun kau sesungguhnya juga ketakutan menatap mata Almira. Ya, kau takut setengah mati, tetapi mulai paham untuk mengajar Almira, kau harus masuk ke ceruk-meruk dunia Almira. Sejak saat itu kemanapun Almira mengajakmu, kau akan rela memasuki dunia yang kadang-kadang melampaui batas, tidak rasional, dan mengguncang kesadaranmu. Karena itu jika sekarang Almira berperangai sebagai serigala lagi dan berusaha menyerang Selma, tak ada cara lain. Kau harus berperang sebagai ibu serigala yang melarang putri kesayangan mengoyak-oyak leher satwa lain. Karena kau paham bocah serigala yang haus harus disusui, kau pun mencoba membuka kancing baju agar Almira segera menghampirimu. Gagal. Almira tak menggubris, dia tetap ingin menghabisi Selma. Dalam situasi semacam itu, kau ingat betapa serigala-serigala yang kelaparan akan segera melahap daging yang disorongkan ke mulutnya. Akan tetapi di kelas tak ada daging dan darah segar yang terus menetes-netes. Karena itu, kau pun mendesis. Aku harus berkorban. Ini mungkin cara terakhir menyelamatkan Selma. Lalu di luar dugaan para murid, kau melolong keras-keras dan tiba-tiba menggigit punggung lengan sendiri dengan geram. Mulutmu pun kemudian penuh daging dan belepotan darah segarmu sendiri.
Almira kaget. Dia berpaling ke arahmu. Pelan-pelan dia merangkak. Pelan-pelan dia menghampirimu. Pelan-pelan dia berusaha melahap daging dari mulutmu. Menjijikan? Tidak. Tak seorang pun yang menganggap kau dan Almira sebagai satwa gila. Mereka justru merasa menyaksikan sepasang manusia tengah menunjukkan keindahan kasih sayangnya. Akan tetapi saat itu Gesti bersama petugas dari rumah sakit jiwa ternyata mengintip apapun yang sedang kau lakukan bersama para malaikat kecil. Karena sudah lama menganggapmu gila, mereka kemudian mendobrak pintu dan segera meringkusmu. Lalu segalanya sunyi diam ketika dari kejauhan saat mereka menyeretmu keluar dari kelas, kau mendengar Almira memanggil-manggil namamu. Ibu, ibu, mengapa kau tinggalkan aku? Kau tidak ingin menjawab pertanyaan itu. Kau hanya ingin menatap tajam-tajam Gesti dan melolong. Au. Semarang, 17 April 2013.